Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema salib, wujud belas kasih Kristus, yang menekankan bahwa karena Kristus berbelas kasih kepada kita, maka ia rela disalib, ia rela menderita, ia rela mengorbankan nyawa demi mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita dan demi memampukan kita menjalani, menyelesaikan setiap derita kehidupan kita masing-masing. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena belas kasih-Mu, pengorbanan-Mu,
dan karyamu di atas kayu salib. Sehingga kami bersyukur untuk pengampunanmu, untuk mendampinganmu setiap saat dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dilegakan, kami boleh dimampukan untuk menjalani hidup dengan baik dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 34. Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus mendarat di sebuah kota atau sebuah daerah, dan ketika ia melihat banyak orang yang berkerumun, muncullah belas kasihan dalam diri Tuhan Yesus. Mengapa saudaraku muncul belas kasihan? Karena Tuhan Yesus memandang bahwa banyak orang yang berkerumun itu bagaikan domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka hidup terlantar, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Mereka mengalami penderitaan, bahkan mereka terbelenggu oleh kuasa dosa. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudaraku, Tuhan Yesus berkarya menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengajar dengan luar biasa, sehingga orang-orang di situ mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Bahkan saudaraku, belas kasihan Tuhan Yesus itulah yang mendasari Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib demi mengampuni dosa-dosa kita, demi memulihkan kehidupan kita, demi membawa kita kepada keadaan yang lebih baik, terbebas dari belenggu dosa, dan mengalami berkat dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Sehingga saudaraku, di tengah-tengah segala keadaan kehidupan kita masing-masing, mari kita sungguh-sungguh mensyukuri salib Kristus. Dalam arti mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus, mensyukuri keselamatan dan anugerah yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudaraku, ketika kita menjalani hidup dengan bersyukur, bersama dengan belas kasihan Tuhan Yesus, kita pun akan sungguh-sungguh dimampukan menjalani, menapaki, menyelesaikan, melewati bahagia derita kehidupan kita dengan baik. Karena salib Kristus wujud belas kasih-Nya kepada kita, yang mengampuni, yang menguatkan, yang memampukan kita menjalani, menyelesaikan bahagia derita kehidupan kita dengan baik. Amin. Heran
sadar dosaku dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya Tuhan, mampukan kami untuk mensyukuri dan mengalami belas kasih-Mu itu setiap saat dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dilegakan karena Engkau mengampuni kami, hidup kami dikuatkan karena Engkau mendampingi kami, dan kami pun dimampukan menjalani bahagia derita kehidupan kami dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami sekeluarga, bila kami senantiasa dimampukan Tuhan dan bersama-sama dengan anggota keluarga kami untuk menghadapi, untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan keluarga kami dengan baik. Engkau berkati ya Tuhan untuk anak-anak atau kami yang sekolah atau kuliah. Engkau juga berkati pekerjaan kami sehingga membuahkan rezeki yang cukup bagi kami. Persiapkan kami dan seluruh gereja-gereja Tuhan untuk menyambut, memperingati, dan mensyukuri karya agung, kematian, pengorbanan-Mu, dan juga kebangkitan-Mu yang membawa kemenangan dan semangat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.